Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi adik-adik siaga. Bertemu lagi bersama Kak Salsa di pertemuan ke-12. Hari ini kita akan mempelajari mengenai gerakan dasar olahraga. Mari kita jaga kesehatan tubuh kita. Baik, langsung kita mulai saja. Kenapa sih adik-adik kita harus berolahraga? Karena sebelumnya kita sudah pernah mempelajari mengenai lambang gerakan pramuka. Apa hayo? Tunas kelapa atau buah nyiur. Nah, salah satunya buah nyiur itu melambangkan seorang pramuka yang sehat, kuat, dan ulet. Oleh karena itu, kita harus berolahraga agar menjadi seorang pramuka yang senantiasa sehat dan juga kuat. Mari kita jaga kesehatan dengan berolahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Ayo, adik-adik sudah berolahraga setiap minggu belum? Nah, setidaknya kita berolahraga 3 kali ya dalam seminggu. Nah, apa sih akibatnya kalau kita kurang berolahraga? Nih, tidak hanya secara fisik saja, tapi juga bisa menyerang mental kita, psikis kita ya. Yang pertama, kita bisa kurang percaya diri. Loh, kenapa Kak? Karena adik-adik, olahraga itu merupakan salah satu jalan untuk menurunkan berat badan. Kalau kita setiap hari malas-malasan, hanya tidur-tiduran saja, bermain HP di kamar. Nah, oleh karena itu kita pasti akan merasa kurang percaya diri karena badan kita yang tidak baik, tidak bagus ya. Mungkin itu terlalu gendut atau terlalu lemah begitu. Nah, oleh karena itu dengan berolahraga kita bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri kita. Kemudian yang kedua, susah bersosialisasi. Nah, kok bisa, Kak? Nah, adik-adik biasanya kalau kalian bermain bersama teman-teman kalian seperti sepak bola atau petak umpet ya, itu di dalamnya ada bentuk olahraga seperti berlari, menendang bola ya. Nah, dengan berolahraga seperti itu dengan tim, kalian pasti memiliki banyak teman. Nah, hal inilah yang akan membuat kalian bersosialisasi dengan baik dengan cara berolahraga. Kemudian yang ketiga, apabila kalian kurang berolahraga, maka kemampuan belajar akan kurang. Bagaimana bisa? Karena olahraga ini adik-adik akan merangsang perkembangan otak dan memperkuat saraf-saraf otak. Kemudian dengan berolahraga juga dapat meningkatkan memori jangka pandang, panjang, dan pendek kita. Ya, jadi memori jangka panjang itu memori yang dapat menyimpan kenangan-kenangan ya dari masa lampau yang kalian sampai saat ini itu masih ingat. Kalau jangka pendek biasanya kita sering menghafal entah itu pelajaran atau apa itu ya. Itu masuk ke dalam jangka pendek. Nah, dengan berolahraga, maka memori jangka panjang dan pendek kita ini kemampuannya akan meningkat. Kemudian yang terakhir, kita pasti akan sering kelelahan. Dengan kurangnya berolahraga, dengan bermalas-malasan, kita malah kekurangan energi. Dengan berolahraga itu kita akan mendapatkan suntikan energi yang lebih besar sehingga kita selalu merasa bersemangat. Baik, sudah paham? Nah, oleh karena itu, mengapa olahraga sangat penting kita lakukan? Kemudian, adik-adik, olahraga itu tidak harus dilakukan dengan gerakan yang berat. Tidak harus lari sekencang-kencangnya sejauh-jauhnya. Kita bisa mengerjakan olahraga hanya diam di tempat saja. Nah, sebelumnya kita kenali dulu
macam-macam gerakan dasar pada olahraga. Ada 3 gerakan. Gerakan lokomotor, gerakan non-lokomotor, dan gerakan manipulatif. Apa sih bedanya, Kak? Gerakan lokomotor ini gerakan yang dilakukan menyebabkan perpindahan tempat. Ayo coba adik-adik coba pikirkan apa aja olahraga yang menyebabkan perpindahan tempat. Ya, contohnya seperti berlari, berjalan, melompat, gitu ya. Kemudian gerakan non-lokomotor. Gerakan non-lokomotor itu gerakan yang dilakukan hanya di tempat tanpa ada ruang gerak, yang artinya kita tidak berpindah tempat, gitu ya. Seperti pada gambar ini, yoga, kemudian kita seperti menggerakkan kepala, kemudian menekuk tubuh, menengadahkan tubuh, seperti itu ya. Seperti gerakan-gerakan pada pemanasan. Nah, kemudian gerak manipulatif. Gerak manipulatif ini merupakan bentuk aktivitas gerakan dasar yang dilakukan anggota badan dengan menggunakan objek. Jadi ada objek yang kita gunakan dalam gerakan ini. Seperti pada gambar itu sepak bola. Jadi kita menendang bola, itu merupakan gerakan manipulatif. Melempar bola, itu juga manipulatif. Ya, seperti olahraga tarik tambang. Tarik tambang itu juga menarik suatu tali. Nah, itu juga gerakan manipulatif. Apa saja olahraga yang menggunakan alat itu merupakan gerak manipulatif. Sudah paham adik-adik? Jadi, bedanya kalau gerakan lokomotor itu gerakan yang dilakukan dengan perpindahan tempat tanpa benda ya. Kemudian gerakan non-lokomotor itu gerakan yang dilakukan di tempat tanpa ada perpindahan. Kemudian yang terakhir, gerak manipulatif. Gerak manipulatif ini olahraga yang menggunakan benda, ya seperti menendang bola tadi ya, melempar bola, menarik tali, seperti itu. Baik adik-adik, sekarang Kak Salsa akan menjelaskan mengenai pengerjaan tugas yang harus kalian selesaikan. Jadi, pada lembar kerja pertemuan 12, SKU nomor 27, kalian harus dapat menyebutkan gerakan dasar olahraga. Nah, sebelumnya tadi kita sudah mempelajari 3 dasar gerakan olahraga. Di sini ada 3 kegiatan olahraga, kemudian kalian harus memasangkannya. Kak, apakah setiap gerakan ini nanti akan mempunyai pasangan? Tidak, ya. Bisa iya dan bisa tidak. Jadi tidak masalah apabila ada salah satu gerakan yang tidak memiliki pasangan. Oke? Baik, sampai di sini dulu materi kita pada pertemuan ke-12 ini. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka secara langsung. Karena pasti kalian sudah bosan pramuka hanya materi-materi saja. Baik. Mohon maaf apabila Kak Salsa ada salah kata dalam menyampaikan materi hari ini. Kak Salsa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.